Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada siaran YouTube channel SMA Islam Sabilal Muhtadin atau SMAIS ISM TV. Pada hari ini hadirat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu sebuah telaga yang bernama Kautsar. Fasholli, maka dengan kesyukuran itulah hendaklah kamu melaksanakan sholat, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang terputus itu adalah orang-orang yang Allah murkai. Dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban atau menyembelih hewan dengan 2 ekor kibas amlahaini yang gemuk, manis, maksudnya menarik, tampilannya gemuk, aqranaini, dan kambingnya bertanduk. Yang mana tanduk itu menunjukkan bahwasanya kambing yang disembelih Nabi itu cukup umur. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah syariat kepada kita sebagai bukti tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ibadahnya? Ibadahnya adalah ibadah kurban. Yang mana ibadah kurban ini adalah ibadah yang dilakukan setahun sekali, yaitu pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, dilanjutkan 3 hari tasyrik berikutnya. Apa itu ibadah kurban? Ibadah kurban adalah sebuah ibadah, yaitu penyembelihan hewan kurban. Boleh sapi, boleh unta, boleh kambing, yang mana itu sudah diatur di dalam syariat Islam. Nah, sekarang hukum berkurban itu apa? Berkurban itu ada 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hukum berkurban itu adalah fardu ain. Artinya, setiap orang itu diwajibkan pada setiap tahunnya untuk berkurban. Ini adalah pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua adalah sunnah kifayah atau sunnah ain. Yang mana pendapat ini adalah pendapat yang diambil oleh mazhab selain beliau, khususnya adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, bagi kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, maka hukum berkurban itu adalah sunnah kifayah atau sunnah ain. Kemudian adapun biasanya pertanyaan-pertanyaan terkait ibadah kurban yang timbul menjelang hari raya kurban adalah yang pertama adalah satu, kebanyakan orang menyangka atau mengira bahwa ibadah kurban itu wajibnya hanya sekali dalam seumur hidup. Padahal tidak demikian. Yang benar itu adalah ibadah kurban itu sunnah setiap tahun bagi setiap orang yang mampu. Demikian. Jadi tidak dibatasi seumur hidup sekali, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya pertanyaan para masyarakat adalah bagaimana hukum berkurban sedangkan kita belum melaksanakan akikah. Nah, terkait hal ini, hukum akikah itu adalah hukum yang mana sunnah muakkad, dan itu diharuskan atau disunnahkan kepada orang tua, yaitu pada hari 7 kelahiran. Kalau nggak bisa 7, maka hari ke-14. Kalau tidak bisa hari ke-14, maka dilanjutkan lagi hari ke-21 sampai anak itu balik.
Setelah anak itu balik, maka sunnah muakkad yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua sudah tidak berlaku lagi. Artinya, seandainya orang tua mau mengakikahi anaknya setelah anaknya balik, maka itu hanya dihitung sedekah. Dan ini pun juga baik. Tetapi sunnah muakkad tentang mengakikahi anak itu sudah tidak berlaku lagi. Seperti hanya ketika kita ingin sholat duha, tapi sudah kelewatan waktunya, ya sudah, selesai. Nah, itu. Adapun ibadah kurban, itu adalah ibadah yang kesunahannya itu bisa terulang setiap tahun. Nah, makanya dalam hal ini, orang yang belum berakikah, sedangkan dia ingin berkurban, maka silahkan berkurban, tidak masalah. Artinya, ketidakmampuannya untuk berakikah itu tidak menjadikan penghalang seseorang untuk berkurban di hari Raya Idul Adha. Kemudian biasanya pertanyaan selanjutnya itu adalah, apakah boleh kurban itu 1 ekor kambing 7 orang atau sekeluarga, atau hanya 1 orang aja, atau yang biasanya di masyarakat kita 1 ekor sapi itu dibagi 7. Nah, apakah boleh 1/7 itu tapi diniatkan untuk seluruh keluarga? Nah, ini biasanya. Kenapa demikian? Karena biasanya yang tersebar di masyarakat kita, pemahaman yang masif di masyarakat kita adalah mereka kebanyakan mengira bahwasanya umpama tahun ini yang berkurban A, kemudian tahun depan yang berkurban B. Seakan-akan tidak boleh 1 jatah kurban itu hanya untuk 1. Tidak demikian. Jadi jawabannya adalah boleh. Jadi boleh saja 1 jatah kurban itu diniatkan untuk seluruh keluarga, dan itu boleh. Dalilnya apa? Ini sebenarnya dalilnya adalah seperti yang di dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi pernah bersabda, Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, ini kambing min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini adalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian 1 kurbannya lagi adalah Allahumma hadza li ummati Muhammad. Ya Allah, ini kurban adalah untuk umat Muhammad. Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah pada hal demikian, beliau meniatkan 1 ekor kambing beliau atau domba beliau untuk beliau sendiri dan keluarga seluruhnya. Adapun kurban yang 1 ekor kambingnya itu diniatkan oleh Rasulullah untuk seluruh umat Nabi Muhammad, mulai dari yang pertama sampai nanti akhir zaman. Selanjutnya ada lagi pertanyaan yang keempat biasanya, apakah boleh berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal? Artinya diniatkan pahalanya itu adalah untuk keluarga yang berkurban. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena Nabi ketika mengucapkan Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah ini min Muhammad, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad itu juga termasuk adalah Sayyidah Khadijah. Yang mana Sayyidah Khadijah, istri beliau yang pertama itu ketika itu sudah wafat. Artinya ini menandakan bahwasanya dibolehkan berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal. Selanjutnya, pertanyaan yang biasanya rame ketika menjelang ibadah kurban adalah yang kelima, apakah boleh orang yang berkurban itu menikmati daging kurbannya? Jawabannya ada 2. Yang pertama, ketika dia meniatkan kurban sebagai ibadah sunnah biasa, yaitu sebuah ibadah sunnah yang terulang setiap tahunnya, maka dia boleh mencicipi atau merasakan maksimal sepertiga bagian daripada ibadah kurbannya. Namun di dalam kenyataannya biasanya masyarakat kita sekitar 3 on setengah atau seberapa, yang mana itu adalah kebiasaan daripada amil atau pelaku panitia daripada ibadah kurban, dan itu boleh saja. Nah, adapun yang kedua, kita tidak boleh sedikit pun memakan daging kurban kita ketika daging kurban itu ketika kita berkurban niatnya adalah kurban nazar. Kurban nazar maksudnya adalah seumpama, ya Allah, bila saya ini saya bernazar untuk berkurban tahun depan. Nah, ini namanya adalah kurban yang asal usulnya karena nazar.
Nah, adapun dalam hal ini maka kita tidak boleh sedikit pun untuk menikmati daging kurban yang kita korbankan pada tahun ini. Demikian para pemirsa Smiles SMTV, mudah-mudahan sedikit pengenalan atau sedikit pemberitahuan tentang bagaimana keadaan berkurban, hukumnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang kerap timbul setiap kali Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.